Ini adalah sebuah video ringkas untuk menjelaskan posisi saya terkait klaim saya bahwa Arianisme seperti yang diajarkan oleh para saksi Yehova, termasuk juga yang diajarkan oleh Beni Irawan dan kawan-kawan. Arianisme adalah ajaran yang politeis, sebuah politeisme yang menyamar dengan nama Unitarianisme. Nah, sekadar mengingatkan Anda bahwa Arianisme adalah bidat, ajaran sesat yang menimbulkan kontroversi pada abad keempat, yakni diadakannya Konsili Nisea. Dan pada dasarnya Arianisme muncul dalam dua variasi pandangan. Variasi pandangan yang pertama percaya bahwa Yesus somehow bisa disebut sebagai Allah. Yesus boleh disebut sebagai Allah karena Yesus memiliki hakikat atau substansi yang mirip seperti yang dimiliki oleh Bapa, tapi Yesus tetap memiliki hakikat atau substansi keilahian yang lebih rendah dari yang dimiliki oleh Bapa. Itu variasi pandangan yang pertama. Variasi pandangan yang kedua yang diajarkan oleh Arianisme adalah Yesus sebagai makhluk ciptaan tidak memiliki substansi atau hakikat yang dimiliki oleh Bapa. Nah, para saksi Yehova meneruskan variasi pandangan yang kedua karena mereka percaya bahwa Yesus sebelum menjadi manusia adalah malaikat, penghulu malaikat bernama Mikael, dan setelah Yesus naik ke surga, Yesus kembali lagi kepada statusnya sebagai penghulu malaikat. Sementara Beni Irawan dan kawan-kawan, termasuk juga Arius, percaya bahwa Yesus adalah makhluk ilahi. Namun seperti yang tadi saya jelaskan, makhluk ilahi dengan substansi, dengan hakikat seperti yang dimiliki oleh Bapa, namun lebih rendah dari yang dimiliki oleh Bapa. Nah, saudara perhatikan bahwa kerangka teologi ketuhanan mengenai ada Allah yang maha tinggi, kemudian ada Allah yang lebih rendah, Yesus. Kerangka teologi ketuhanan semacam itu sebenarnya bukan baru diajarkan oleh Arius. Kerangka teologi ketuhanan itu sebenarnya sudah diajarkan oleh bidat, ajaran sesat yang muncul pada abad kedua yang disebut atau yang dikenal luas dengan sebutan Gnostisisme. Gnostisisme juga percaya ada Allah yang maha tinggi, kemudian ada Allah yang lebih rendah, dan tindakan penciptaan alam semesta dilakukan oleh Allah yang lebih rendah. Namun karena Allah yang lebih rendah ini Allah yang tidak kompeten dan jahat, maka hasil penciptaan yang dia lakukan adalah penciptaan yang jahat dan tidak sempurna. Itu Gnostisisme pada abad kedua. Nah, memang betul Arius dan Arianisme, para penerus dari Arius, tidak percaya bahwa Yesus sebagai Allah yang lebih rendah itu tidak kompeten dan jahat. Mereka tidak percaya begitu. Tapi saudara perhatikan paralel kerangka teologi ketuhanan antara Gnostisisme dan Arianisme. Ada Allah yang lebih tinggi dan ada Allah yang lebih rendah. Arianisme juga percaya begitu. Ada Bapa sebagai Allah yang lebih tinggi, kemudian ada Yesus sebagai Allah yang lebih rendah. Jadi Arius dan Arianisme sebenarnya adalah polisan baru dari Gnostisisme yang sudah muncul pada abad kedua. Nah, terkait dengan klaim saya bahwa Arianisme adalah politeisme yang menyamar sebagai Unitarianisme, saya akan membahas satu pernyataan singkat dari Athanasius pada abad keempat. Athanasius adalah leading speaker dalam Konsili Nisea melawan Arius dan para bishop yang mengikuti ajarannya. Nah, Athanasius dalam tulisannya yang berjudul Four Discourses Against the Arians menyatakan sebuah pernyataan singkat bahwa Arianism infects hold to gods and tend to Gentile polytheism. Arianisme pada faktanya percaya akan dua Allah dan cenderung kepada politeisme yang kafir. Nah, logik yang dibangun oleh Athanasius itu sebenarnya sederhana dan saudara bisa lihat itu dengan sangat jelas. Sebab kalau you percaya bahwa ada Allah yang maha tinggi, ada satu pribadi Allah yang maha tinggi yaitu Bapa, kemudian ada satu pribadi Allah lagi yang lain yang lebih rendah, yang hakikatnya itu tidak satu sama dan setara dengan yang dimiliki oleh Bapa, maka sekarang you punya dua Allah. Ada satu Allah yaitu Allah yang maha tinggi, yaitu Bapa, dan ada satu Allah yang lain yang juga memiliki hakikat keilahian, namun hakikat keilahiannya tidak sama, tidak satu, tidak setara dengan hakikat keilahian yang dimiliki oleh Bapa. Jadi Anda punya dua Allah sekarang. Nah, itu politeisme atau tidak?
Ya, itu politeisme, dan itu adalah simple logic, itu adalah inferensi logis yang secara valid terimplikasi dari kerangka teologi ketuhanan yang diajarkan oleh Arius dan para penerusnya mengenai Allah yang maha tinggi dan ada lesser God, Allah yang lebih rendah bernama Yesus. Nah, saya tahu para penganut Arianisme seperti yang diajarkan oleh Beni Irawan dan kawan-kawan sangat suka dengan Mazmur 82 karena di dalam teks itu para makhluk surgawi itu disebut dengan sebutan Elohim. Nah, logik mereka adalah begini, kalau para makhluk surgawi itu disebut sebagai Elohim di dalam Mazmur 82, namun Alkitab pada saat yang sama menandaskan mengenai monoteisme, Allah itu esa, maka menyebut makhluk-makhluk lain dengan sebutan Elohim itu tidak mengharuskan kesimpulan bahwa Alkitab mengajarkan politeisme, dan karena itu menyebut Yesus dengan sebutan Allah itu tidak mengharuskan kesimpulan bahwa Arianisme mengajarkan politeisme. Itu logik mereka dengan menggunakan Mazmur 82. Nah, sayang sekali para penganut Arianisme yang patut dikasihani. Itu adalah false analogy. Itu adalah logical fallacy. Karena you tidak mendapati data apapun di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, bahwa para makhluk surgawi yang disebutkan di dalam Mazmur 82 yang bicara tentang divine council, tidak satu pun data Alkitab yang menyebutkan bahwa para makhluk surgawi itu pertama melakukan tindakan penciptaan, bahwa segala sesuatu diciptakan oleh mereka. Kedua, mereka tidak pernah menjadi objek dari doa, dan mereka tidak pernah menjadi objek penyembahan dari segala makhluk baik yang ada di surga dan yang ada di bumi. Tapi bagaimana dengan Yesus? Yesus di dalam Alkitab dipresentasikan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan melalui Dia dan di dalam Dia dan untuk Dia. Jadi Yesus adalah pencipta dari segala sesuatu. Yesus bukan hanya pencipta dari segala sesuatu, tapi Yesus adalah objek dari doa orang-orang percaya. Bahkan Yesus sendiri menyuruh para pengikutnya untuk berdoa kepada Dia. Dan bukan hanya menjadi objek doa dari orang-orang percaya, tapi di dalam kitab Wahyu, Yesus itu disembah, menjadi objek penyembahan, worship dari segala makhluk yang ada di surga dan segala makhluk yang ada di bumi. Jadi Anda sedang menciptakan false analogi palsu dengan menggunakan Mazmur 82 sebagai analogi untuk bicara tentang Yesus. Itu tidak akan menolong posisimu sama sekali. Jadi Arianisme jika konsisten, karena mereka mengklaim bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, mereka percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau mereka mau konsisten, mereka harus taat untuk berdoa kepada Yesus dan menyembah Yesus seperti mereka berdoa kepada Bapa dan menyembah Bapa. Sebab itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Sama seperti Bapa adalah pencipta segala sesuatu, Yesus juga adalah pencipta segala sesuatu. Sama seperti Bapa menjadi objek doa dari orang-orang percaya, Yesus juga menjadi objek doa dari orang-orang percaya. Sama seperti Bapa mendapatkan penyembahan, menjadi objek penyembahan dari segala penciptaan, segala makhluk yang ada di surga dan segala makhluk yang ada di bumi, Yesus juga menjadi objek penyembahan dari segala makhluk yang ada di surga dan yang ada di bumi. Tetapi celakanya adalah karena Arianisme tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah sejati yang memiliki hakikat yang satu, sama dan setara dengan hakikat yang dimiliki oleh Bapa. Maka ketika mereka mentaati Alkitab untuk berdoa kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai objek doa dan menyembah Yesus, menjadikan Yesus sebagai objek penyembahan, mereka sebenarnya menyembah dua Tuhan, menyembah Bapa Allah yang maha tinggi dan menyembah Yesus sebagai Allah yang lebih rendah, yang tidak memiliki hakikat yang satu, sama dan setara dengan Bapa. Dengan kata lain, Arianisme bukan hanya pada core-nya, pada naturnya adalah teologi yang politis yang menyamar dengan nama Unitarianisme, tapi mendorong saudara kepada penyembahan berhala. Sebab Alkitab secara konsisten, tegas dan jelas dan tidak ambigu bahwa yang layak menjadi objek doa dan yang layak menjadi objek penyembahan satu-satunya adalah Allah yang sejati, yaitu Yahweh. Dan itulah sebabnya Trinitarianisme bukan politeis, karena Trinitarianisme percaya Yahweh itu Esa
Jadi waktu kita menyembah Tuhan, menyembah Allah, kita menyembah Allah yang Esa. Allah yang Esa ini berkeberadaan di dalam 3 pribadi yang berbeda. Namun bukan 3 Allah, tapi 3 pribadi yang berbeda yang memiliki hakikat yang satu, sama dan setara. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang Esa. Karena ketiga pribadi yang berbeda ini memiliki hakikat yang satu, sama dan setara. Itu Trinitarianisme. Jadi kita tidak ada masalah untuk menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada masalah untuk menjadikan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai objek doa. Tidak ada masalah menjadikan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai objek penyembahan. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang Esa. Yahweh yang Esa. Ketiganya adalah Allah yang Esa. Sebagaimana yang ditandaskan di dalam Ulangan 6 ayat 4. Itulah yang dikatakan oleh Athanasius. Dan saya bisa menambahkan banyak argumen yang lain untuk mendukung apa yang dikatakan oleh Athanasius. Tapi saya percaya diagnosis dari Athanasius itu tepat dan akurat, menelanjangi wajah asli dari Arianisme sebagai politeisme yang menyamar dengan nama Unitarianisme. Jadi mulai sekarang kita harus berhenti menyebut para penganut Arianisme, apakah itu para saksi Yehova atau seperti yang diajarkan oleh Beni Irawan dan kawan-kawan. Mereka adalah politeis yang menumpang untuk tetap bertahan hidup dengan memakai nama Unitarian. Dan yang paling penting, mereka bukan Kristen. Para saksi Yehova bukan Kristen. Ajaran Arian seperti yang diajarkan oleh Beni Irawan dan kawan-kawan bukan Kristen. Silakan kalian menggunakan nama apa saja untuk diri kalian, untuk gerakan kalian, untuk ajaran kalian. Tapi jangan menjadi parasit dengan mendompeng nama kekristenan untuk tetap bertahan hidup dalam dunia di mana kalian menghujat, merampok, merendahkan kemuliaan Kristus Yesus Tuhan dan merendahkannya menjadi makhluk ciptaan belaka.